Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa Waalaikumsalam saya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. bersama dengan Habibi, Rocky Gerong. Bung Rocky, ya masih. Nah, semoga itu jadi takdir nanti. Oh, oke, jadi takdir. Nah, ketika Anda ngomongin takdir, tuh saya pikir Anda ke Kuala Lumpur tuh mencari takdir lain, seperti kayak Caimin. Caimin ini kelihatannya mulai ngambek nih, katanya PKB ini mau mencari takdir lain karena tidak berjodoh dengan Pak Prabowo Subianto, karena ada tanda-tandanya katanya Pak Prabowo Subianto itu kelihatannya akan mendukung Pak Erick Thohir. Kemarin mereka berkunjung ke Jawa Timur, kemudian ke Pindad, Pak Prabowo yang nyetirin, di Erik sampingnya dan sebagainya, begitu itu katanya yang menafsirkan, oh, simbol Pak Jokowi sudah melakukan estafeta bahwa negara itu nahkodanya, supirnya adalah Pak Pak Prabowo, dan ada apanya itu namanya ya, navigatornya kalau di sebelahnya itu ya Erick Thohir gitu ya. Ya, ini takdir itu seperti sprindik. Dia itu ditunggu bukan. Nanti dulu, kenapa? Izinkan saya ketawa dulu. Kenapa tiba-tiba takdir udah masuk sprindik ini? Kan nggak, Caimin belum mau mencari takdir, enggak. Takdir itu seperti sprindik, ditunggu aja. Datang Oke. apa enggak? Oke, lanjut. Yeah. Tapi kita kasih poin dulu pada Caimin, teman saya baik, coba Imin. Dia selalu enteng aja ngomongin politik itu. Yeah. Yang lain-lain kan tegang. Caimin itu ada fungsinya, yaitu membuat politik itu jadi lunak, Betul, betul, betul. jadi praktis gitu kan. Itu pentingnya ada orang semacam Caimin. Tapi tentu ada kalkulasi yang lebih tajam dari Caimin, bahwa kelihatannya dia memang jauh dari pembicaraan Jokowi, karena Jokowi kelihatannya memang menginginkan ada seseorang yang bisa secara habis-habisan dia kendalikan. Caimin tetap nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena Caimin punya fasilitas partai, Caimin punya asosiasi dengan Nahdliyin, itu susah, berat itu tuh. Karena Caimin satu waktu bisa jadi otonom juga. Beda dengan Erick Thohir. Erick Thohir itu kan cuma punya modal, kapital, mudah dikendalikan tuh. Jadi dari segi perbandingan itu Caimin nggak usah baper lah. Caimin itu dia punya social base yang lebih lebar dan lebih dalam, lebih tebal itu kan. Basis sosial yang lebih tebal. Nah, politik itu bukan basis sosial, bukan sekedar selebrasi sesaat, punya uang segala macam, kan bukan itu kan. Moral dari politik adalah basis sosial yang kuat. Di situ sumber legitimasinya tuh. Jadi kalau saya kasih semacam ya gula-gula kecil pada Caimin, udahlah, Anda itu adalah sumber legitimasi bangsa ini karena Anda melekat pada diri Anda itu kenahdliyinan, melekat pada diri Anda ada tradisi berpartai. Erick Thohir tidak ada dalam tradisi itu. Jadi udah, itu intinya semacam itu sebetulnya. Tapi lebih dari itu, kita mungkin menganggap bahwa ya Erick Thohir juga belum tentu adalah pilihan terbaik Jokowi. Dia mungkin the second best, gitu. Tetapi juga ada yang menganggap saya juga second best. Itu kita tunggu perkembangan ya tukar tambah yang masih sedang berlangsung hari-hari ini. Jadi tetap Caimin udah nggak usah khawatir. Kalaupun mau cari takdir lain itu ya udah, itu takdir itu ditunggu aja tuh, jangan dicari. Kalau dicari bisa-bisa Anda ketemu takdir yang buruk. Ya, semangat itu. Nanti second base-nya kita elaborasi lagi. Tapi sekarang ngomongin soal Caimin dulu. Ini memang menarik apa yang terjadi pada Caimin ini. Kan dia ini yang paling pertama kali berkoalisi dengan Pak Prabowo ya, sudah membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, begitu ya, sudah bikin sekber, begitu ya. Bahkan kemudian kita ingat juga bagaimana para ulama NU, ulama PKB bukan NU nih ya, melakukan istimewa yang memberi ultimatum nanti sebelum Ramadan harus sudah ditentukan cawapresnya. Tapi sampai sekarang kan masih belum, Pak Prabowo belum memilih dia, dan saya kira hampir pasti memang Pak Prabowo tidak akan memilih dia, begitu ya, karena seperti kata Hasim, adiknya Pak Prabowo juga, kalau mau menggandeng Caimin ya udah tahun lalu diumumkan, begitu. Jadi sebenarnya harusnya sudah sadar sejak awal lah Caimin. Ya, Caimin ini bukan petarung yang tangguh, dia penunggu yang tangguh itu. Penunggu. Asik, ini makin asik ini istilahnya ini. Tapi justru di situ kita bisa membaca politik Indonesia. Tidak ada petarung dalam politik Indonesia, semuanya menunggu restu Jokowi. Jadi sebetulnya bagian buruk dari politik ada di dalam era hari ini, menunggu restu Jokowi, yang dalam bahasa akademis namanya endorsement power. Padahal kita tahu makin lama menunggu Jokowi itu sama seperti menunggu kepastian bahwa Jokowi mampu menaikkan profil endorsement dia tuh.
Buktinya profilnya turun terus kan. Jadi ngapain tunggu sesuatu yang defisit tiap hari kan? Legitimasi Jokowi defisit terus tiap hari. Satu waktu nanti kita nunggu liability Jokowi sebetulnya. Jokowi bukan lagi aset dalam demokrasi itu. Di luar negeri udah diolok-olok, dianggap bahwa Jokowi kayak orang yang juga mau nyari takdir juga dia. Takdir apa? Takdir setelah pemilu dia apa? Takdir Jokowi setelah terpilih presiden tuh. Jadi sama aja tuh, mental menunggu takdir ini juga ada pada Jokowi. Jokowi menunggu semacam keajaiban bahwa dia tidak akan dipersoalkan nanti begitu dia lengser. Kenapa? Karena sementara ini kan begitu banyak orang yang mengerti Jokowi dan menunjukkan bahwa ada potensi money laundering di dalam perusahaan-perusahaan dinasti Jokowi. Ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pemilu yang lalu oleh Jokowi. Ada potensi di impeach karena melanggar pasal-pasal utama dalam konstitusi, terutama dalam soal anggaran itu. Macam-macam tuh. Jadi Jokowi tahu bahwa dia sebetulnya juga lagi menunggu takdir. Jadi dua orang yang lagi menunggu takdir, ya takdirnya nggak akan tiba sebetulnya tuh. Nah kita mau lihat sebetulnya bahwa bangsa ini tidak tumbuh di dalam pelembagaan kompetisi. Kalau ada pelembagaan kompetisi, si Caimin nggak mungkin merendahkan dirinya jadi calon wakil presiden. No, dia dikompetisikan untuk jadi presiden kok. Jadi buat apa sebetulnya? Jadi dari segi mental ya Caimin sebetulnya udah melemah duluan tuh. Lain kalau Caimin bilang apapun yang terjadi, takdir akan saya putuskan sendiri. Kan itu lebih bagus karena saya ditakdirkan untuk jadi presiden oleh partai saya. Itu bangga partainya. Itu kira-kira catatan kakinya buat kawan kita Caimin. Ya, sama saya kira halnya juga dengan Ganjar Pranowo ya. Harusnya dia sudah melupakan Pak Jokowi, jangan lagi menunggu dukungan dari Pak Jokowi. Karena kemarin kan ketika misalnya Gibran melakukan kunjungan mendampingi Ganjar Pranowo di mana di Bogor misalnya, itu kan kemudian ditafsirkan oleh PDIP, oleh Adian Apitupulu bahwa ini sudah tidak ada tafsir lain bahwa Pak Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo dengan kehadirannya Gibran begitu. Gibran juga menyatakan juga Ganjar juga menyatakan begitu, nggak ada tafsir lain bahwa dengan hadirnya Gibran itu Pak Jokowi mendukung dia, bahwa bajunya juga didesainkan oleh Pak Jokowi. Ternyata kemudian Gibran bilang bahwa saya hadir di sini bukan mewakili Pak Jokowi, bahkan gitu. Terus kemudian ternyata Efek Rudi juga mengklaim bahwa yang mendesain baju Ganjar itu bukan Pak Jokowi, tapi saya, kata Efek Rudi gitu. Jadi menurut saya ini sama-sama harusnya mencari takdir. Jadi jangan menunggu takdir dari Pak Jokowi gitu, harusnya dua-dua orang ini kan gitu. Ya Ganjar itu nunggu, itu sama seperti tukang buah di depan istana Bogor itu, tuh jajaran tukang buah. Kalau lagi musim duku itu, duku yang paling bagus ditaruh di atas itu. Nanti di lapisan kedua ada duku yang udah kurang baik lah. Tetapi begitu kita milih, dia ajak kita ngobrol, terus dia kasih duku yang paling bawah tuh. Begitu juga Ganjar. Ganjar nunggu duku yang paling bawah dari Jokowi itu karena dia nggak mau lihat kan. Duku yang paling bagus sudah dikasih ke Prabowo. Jadi Ganjar pun mau nerima, tapi dia bilang saya dapat duku. Iya, tapi itu duku KW udah. Duku yang tinggal expirednya mungkin 2 hari kan. Jadi tetap diambil juga tuh. Jadi bayangkan bagaimana kedangkalan moral politik Ganjar sebetulnya. Bilang aja, Pak Jokowi terima kasih, saya sepenuhnya dengan Ibu Mega, nggak usah didesain, nanti Ibu Mega yang desain lah. Kan begitu kan. Kan ini juga menjengkelkan Ibu Mega tuh. Anda mau ngapain pakai baju zebra apa Anda kayak tahanan Arkansas apa di dalam film mafia. Itu kira-kira tuh. Oke, jadi ini memang semakin absurd ya saya kira mereka ini, karena tadi itu sementara kita bisa dengan orang di luar itu bisa clear melihat bahwa ya Pak Jokowi ini harusnya dilupakan, tapi kenapa kemudian mereka justru berebut pada Pak Jokowi dan akhirnya mereka sendiri saling menunggu dan saling baper, kan begitu ya. Ya, Ganjar kan akhirnya jadi anak tiri itu, tapi minta pengakuan anak kandung, nggak perlu. Anak tiri juga bermutu tuh. Yang penting dia betul-betul seseorang yang tumbuh berdasarkan problem dia sendiri. Problem Ganjar adalah dia mesti yakinkan PDIP bahwa dia yang akan menentukan calon wakil presidennya. Dan kalau begitu dia umumin aja kan, calon wakil presiden saya adalah Puan Maharani, calon wakil presiden ada AHY, itu kan semuanya ada di situ kan. Bukan dipamerin dulu nih ada calon wakil presiden buat Ganjar. Oh iya, itu semua orang juga tahu bahwa semua nama yang beredar di media massa itu potensi jadi calon wakil presiden. Tapi Ganjar sendiri tidak mau mengucapkan siapa. Justru Puan yang bilang ini loh calon-calonnya tuh.
Lo Ganjar sendiri milih siapa kalau begitu kan? Masih ada 5 ya, kalau masih ada 5 berarti nggak ada calon dong. Kan Ganjar mesti secara afirmatif mengatakan saya menginginkan si ini, oke selesai. Mungkin Ganjar menginginkan Caimin ya bilang aja, atau Ganjar menginginkan Sandi, atau Ganjar menginginkan Megawati jadi calon wakil presidennya, atau Ganjar menginginkan Jokowi jadi calon wakil presiden. Itu lebih masuk akal. Ya. Ini memang nasibnya Caimin, kalau kita kembali ke Caimin agak berbeda dengan Airlangga Hartarto gitu ya. Bung Rocky, kan ini kan kita tahu ada 3 kandidat yang berebut menjadi calon wakil presidennya dari Pak Prabowo. Ada Airlangga Hartarto, ada Caimin, ada Erick Thohir gitu ya. Dan kita kelihatannya Airlangga Hartarto mulai kita coret nih sekarang gini. Boro-boro dia menjadi calon wakil presidennya dari Prabowo, dia sendiri akan dikudeta gitu ya. Kalau nggak dikudeta pun dia diincar oleh Kejaksaan Agung. Ini benar-benar di politik kita menjadi absurd. Bayangkan ada seorang calon presiden seperti Airlangga, ketua umum partai yang dicalonkan menjadi presiden, dalam waktu singkat nasibnya sudah berubah. Ada dua hal yang mengincar dia, satu dikudeta atau ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung, dan ini dua-duanya menurut saya agak sulit untuk dihindari oleh Airlangga, kecuali terjadi negosiasi politik gitu ya, Bung Rocky. Kemudian Caimin juga jelas kelihatannya udah hampir pasti tidak akan jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Nah, tinggal Erick Thohir gitu. Dan bagaimana kita menjelaskan ada orang seperti Erick Thohir gitu yang Anda sebut tadi, sebenarnya dia tidak punya basis konstituen yang jelas dibandingkan dengan Caimin. Kalau dia toh Banser bersertifikat kan masih kalah lah dengan Caimin yang darah biru di NU gitu ya, Bung Rocky. Tapi faktanya sekarang Caiminnya kalah dengan Banser yang bersertifikat ini gitu. Itu namanya Indonesiana tuh, keajaiban Indonesia. Oke. Mari kita bahas itu yang tadi itu, fenomena tadi itu, Bung Rocky tadi. Erlangga dan Caimin. Erlangga coba. Ya. Erlangga didalilkan untuk memimpin Golkar. Sekarang dia diacak oleh Golkar yang mendalilkan dia jadi presiden. Jadi Golkar sendiri tidak menghormati keputusan Munas dia itu. Kalau Erlangga tidak berprestasi, ya dorong dia berprestasi. Kalau dia memang harus dilengsarkan, pakai fasilitas institusi yang modern. Golkar itu partai modern. Karena itu kita lakukan pertanyaan, siapa yang ingin mendongkel Erlangga? Apakah Bamsud? Apakah Luhut? Apakah Bahlil? Apa pentingnya? Kalau dikatakan bahwa Erlangga harus diganti karena tidak berprestasi, elektabilitasnya turun, maka mesti Bahlil yang jadi. Bahlil lebih buruk lagi elektabilitasnya. Pak Luhut yang mengganti lebih buruk lagi Pak Luhut. Pak Luhut punya prestasi macam-macam, menguasai seluruh portofolio kabinet bahkan. Tetapi ada soal ethnicity, ada soal agama di situ. Ya pasti elektabilitasnya turun, drop tuh. Jadi siapa yang akan gantikan Erlangga kalau dalilnya Erlangga elektabilitasnya turun? Kan itu konyolnya di situ kan, Indonesiananya di situ. Pasti bukan mereka ini cuma proksi dari seseorang yang menghendaki bahwa dia itu harus menguasai partai politik. Siapa itu? Yang nggak punya partai politik cuman Jokowi. Semua presiden yang sebelumnya punya partai politik. Jadi Jokowi minder pada Gus Dur yang punya PKB, minder pada Megawati yang punya PDIP, minder pada SBY yang punya Demokrat. Kenapa dia mesti minder? Karena dia punya ambisi untuk berkuasa dan dia tahu hanya melalui lembaga formil dia bisa mempertahankan dinastinya tuh. Itu intinya tuh. Jadi pasti dengan satu pukulan akal sehat, satu pukulan logika, Jokowi yang ingin mengacak-acak Erlangga. Yes. Nah, Erlangga tentu paham itu, tapi dia nggak mau terangkan tuh karena ada etika, dia masih di dalam kekuasaan. Nah, akan diasuh pelan-pelan supaya Erlangga itu betul-betul paralyzed, lumpuh. Tetapi justru itu yang membuat Erlangga dalam pikiran saya itu punya semacam takdir baru itu. Dan dia bukan mencari takdir, dia menganggap takdir dia adalah dilengsarkan di dalam kekuasaan dia tuh. Sekarang hitungannya Golkar mau bela apa enggak tuh? Kalau Golkar sendiri terpecah dan kita tahu bahwa faksi-faksi dan Golkar dengan mudah dipecah-pecahin juga karena tokoh-tokoh Golkar banyak yang punya sprindik. Jadi ini pelajaran moral bagi kita. Kalau mau bersih, jangan sekali-sekali bermain-main kekuasaan dengan potensi korupsi itu. Apakah Erlangga korupsi? Itu yang dituduhkan pada dia tuh. Tetapi korupsi Erlangga itu udah 2 tahun lalu didengung-dengungkan, nggak diproses juga. Jadi kelihatannya pemberantasan korupsi di Indonesia di era Pak Jokowi tergantung pada keinginan politik dia tuh. Kalau dia mau lengserkan orang, dia pakai ide korupsi. Nah, Erlangga sekarang dibongkar-bongkar sesuatu yang bahkan geng yang terlibat di dalam soal CPO itu kan udah ditangkap, udah dapat penjara. Kenapa Erlangga yang mau diusut sekarang kan?
Jadi itu anehnya tuh, karena itu dengan mudah kita tahu bahwa ini adalah keinginan politik Jokowi untuk menguasai Golkar. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan dinastinya melalui sebuah partai politik. Harusnya dia bikin partai politik. Seperti Prabowo dulu dihina-hina, dianggap sebagai pengkhianat segala macam. Tapi Prabowo secara etis dia bersih. Artinya dia bilang oke, saya bikin partai politik ya. Nah sekarang Prabowo punya peralatan politik tuh, dan dengan itu dia bangga tuh. Begitu manusia yang berakal pikiran mestinya tuh. Nah Jokowi nggak mau capek-capek, tapi dia mau cawe-cawe tuh. Jadi itu intinya kan. Cawe-cawenya adalah tadi itu merampas Demokrat melalui kaki tangan yang namanya Muldoko, mau mengambil Golkar melalui Bahlul atau LBP apa siapapun. Bahlil, bukan Bahlul, Bung Rocky. Iya, saya sengaja supaya dibenerin. Oh, oke. Oleh Bahlil gitu. Jadi poin kita selalu begitu. Moral institusi tidak dimengerti oleh Jokowi. Moral demokrasi tidak dimengerti oleh Jokowi itu. Bahwa demokrasi berkompetisi melalui kekuatan partai yang sifatnya otonom itu. Nah, sekarang otonomi Golkar tidak dihargai oleh Jokowi. Apalagi dia menghargai otonomi lembaga-lembaga semacam KPU, MK, segala macam. Jadi kalau kita lihat dari atas, seluruh lembaga politik, lembaga publik itu dikuasai oleh Jokowi kok. MK dikuasai, KPU dikuasai, KPK dikuasai, partai dikuasai. Jadi apa intinya itu? Ini adalah sistem totalitarisme dalam bentuk soft, disembunyikan totalitarismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Saya kira saya kasih orang kasih tadi. Yang Caimin belum, karena baru Erlangga itu soal dia kalah kok bisa kalah sama Banser bersertifikat gitu dibandingkan darah biru dia nadinya itu loh. So Caimin dari awal, Caimin ini dia orang kita mau lihat mental Caimin tuh. Dia merasa bahwa kalau dia di backup oleh kapital, dia bisa melejit lebih jauh tuh. Karena itu dia izinkan Erick Thohir untuk masuk di dalam wilayah-wilayah yang sifatnya agamis. Kan dari awal mestinya Erick Thohir tahu, Caimin tahu bahwa Erick Thohir masuk ke dalam wilayah-wilayah kultural hanya untuk memperoleh legitimasi jangka pendek, yaitu pemilu tuh. Kan nggak bisa kita anggap bahwa Erick Thohir itu modalnya itu bisa menguasai NU atau bisa menguasai PKB atau apa aja kan. Tetapi tetap Erick Thohir berpikir dia tahu bahwa partai-partai ini atau ormas-ormas ini butuh uang, itu intinya tuh. Maka dia siapkan aja uang itu tuh. Lalu dia tempelkan itu pada jaminan bahwa dia tidak mungkin atau tidak akan berkhianat pada Jokowi itu. Dan memang itu yang Jokowi terima tuh. Jadi kalau kita lihat urut-urutan berpikirnya, Erick Thohir tahu bahwa Jokowi membutuhkan seseorang yang mampu menyelamatkan dinasti dia. Erick Thohir tahu bahwa partai-partai ini untuk menang perlu uang. Karena itu Erick Thohir investasi. Kan itu intinya kan. Jadi dari segi Erick Thohir ya biasa aja tuh kan. Dia kan orang yang terlatih dalam financial engineering kan. Itu etika itu ada pada Erick Thohir. Tetapi kalau etika itu mau diinvestasikan dalam sistem politik, kita berantakan politik kita kan. Politik itu bukan investasi tadi saya sebut modal uang, politik adalah investasi nilai. Jadi Pak Jokowi juga nggak ngerti bahwa kalau Erick Thohir misalnya diajukan sebagai calon wakil presidennya, maka prinsip-prinsip demokrasi justru berantakan di dalam pengertian tidak ada value pada Erick Thohir. Bukan salah Erick Thohir, tapi Erick Thohir tidak mengerti bersama Pak Jokowi nggak mengerti bahwa demokrasi itu investasi nilai. Kalau kita tanya apa nilai Erick Thohir, ya nggak ada. Oh dia calon independen, ya kalau calon independen lakukan proses pemilihan melalui kumpulin KTP dulu kan itu kan. Jadi ini kutu loncat juga dan itu biasa aja kan. Kutu loncat yang memang diperlukan oleh partai-partai yang menunggu kutu. Ya. Ya, tapi kan kalau pada kasusnya Erick Thohir ini dia masuknya tidak lewat PKB karena kita tahu kan PKB dan P3 ya lewat PAN itu lewat. Dia lewat NU ya, lewat NU dan NU sekarang itu memang tidak dikuasai oleh Caimin gitu. Tapi kemudian yang mungkin tidak dia sadar oleh Caimin ternyata dari NU dia bisa melompat juga dan mengakuisisi PKB melalui kekuasaannya Pak Jokowi kan gitu ya anunya. Ya itu jalan dikit aja mudah. Kan tetap aja pemilih tradisional NU itu tahu ke arah mana akan diberi sinyalnya itu. Dan NU tahu bahwa Jokowi memerlukan NU. Erick Thohir tahu bahwa Jokowi memerlukan NU dan NU memerlukan Erick Thohir kan begitu kan. Iya, oke. Dia bypass saja ini. Oke. Saya kira kita kembalikan takdir bangsa ini dengan 0% ya, Bung Rocky ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir ini yang mesti kita perlihatkan. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Oke.